Aman-aman. Suara jelas nggak? Oke, jelas sih, aman-aman. Jelas ya. Oke. Tri, kita mau ngebahas sektor poultry ya sore hari ini ya. Iya, betul, Pak. Gimana nih kabarnya, sehat nih, Tri? Ya, alhamdulillah sehat. Pak Rizal sendiri gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih kebetulan lagi di gedung sebelah nih kita, Tri. Oh iya. Background-nya sama, Pak, ya? Beda selisih ruangan jarak. Oh iya, iya, Tri. betul. Iya, biar kelihatannya tuh kita beda gedung gitu, Tri. Oh, oke, siap, Pak, siap, Pak. Oke, Tri, mau nanya dong, ini kan kita kan pembahasan sore ini soal poultry. Emang ada Iya, apa sih, Tri? Ada informasi apa yang mungkin kita bisa dapat nih di sektor poultry? Apalagi kan kita denger-denger nih, wah ada mau resesi lah, ada apalah, itu kan ngeri banget nih. Apalagi kan sektor poultry itu kan senjata kita setiap hari untuk mengisi perut ya. iya, betul, Pak. Jauh nggak mungkin orang nggak makan itulah istilah kasarnya. Nah ini gimana nih, Tri? Mungkin apa yang mau disampaikan ke sahabat Pan sore hari ini, Tri, soal poultry? Silakan, Tri. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rizal, ya. Jadi, buat teman-teman PANS sekalian yang belum tahu mungkin sektor poultry itu apa sih? Nah, jadi untuk sektor poultry sendiri itu adalah sektor yang mana dikenal seperti ayam-ayaman ya, begitu ya. Mungkin untuk investor awal-awal mulai mengenalnya dengan ayam. Isinya apa aja? Bisa seperti Java dan juga cepin, begitu ya. Tapi ini Sobat Pans, jadi untuk sektor poultry sendiri itu tidak hanya perihal ayam nih Sobat Pans, tapi juga mereka juga ada revenue dari pakan ayam, penjualan pakan ayam. Nah, setelah itu selain dari pakan ayam juga, di situ juga kita bisa melihat ya, perseroan itu juga menjual proses ayam yang sudah diproses juga nih teman-teman Pans semua. Seperti yang teman-teman lihat ada nugget, dan juga ada sapi juga, itu ada beberapa perusahaan yang juga menjual seperti itu, begitu Pak Rizal. Oke. Terus itu tadi kan menjelaskan poultry itu apa sebenarnya. Mungkin buat teman-teman yang belum ngerti ini. Nah, sektor yang lagi dipegang apa sih, Tri? Sektor saat ini. Untuk emiten yang lagi dipegang tuh apa aja? Sorry. Oke, kalau di sektor poultry itu emitennya itu ada kita ada Java ya, dan juga ada Cepin. Itu yang kami cover. Setelah itu yang di luarnya itu ada juga Malindo Feedmill, habis itu WMUU, seperti itu sih Pak Rizal. Oke, teman-teman yang mau tanya soal emiten-emiten tadi disebutin sama si Tri, boleh langsung chat aja. Mungkin nanti kita juga bisa jadi bahan diskusi juga, apalagi mungkin Betul. yang lagi saat ini ya, yang lagi pegang ya, Tri ya. Itu mungkin kalau mau tanya-tanya soal informasinya, bagaimana ke depannya, itu bisa langsung aja tanya di sore hari ini sama Tri ya. Oke, Tri, untuk berikutnya nih, untuk segmen pakan ternak, itu dipengaruhi oleh apa aja sih, Tri, sebenarnya, Tri? Oke, jadi seperti sobat-sobat Pans tahu semua ya, yang tadi sudah dipaparkan di awal, bahwasannya pakan ternak ini juga main revenue ya dari beberapa perusahaan poultry seperti itu. Jadi seperti kita tahu, perusahaan itu memproduksi pakan ternak yang mana di dalamnya itu ada jagung dan juga ada soybean meal ya. Kalau dari harga jagung sendiri, ini perusahaan ternak biasanya menggunakan jagung yang memiliki kadar air ini 15% ya, Sobat Pan semuanya. Yang mana pada saat ini, bulan September, ini harga jagung ini berkisar di 4.952.000 per kilo ya, Sobat Pan semua. Yang mana harga tersebut turun 1,1% secara month on month dan juga turun 14,6% secara year on year ya. Penurunan ini disebabkan tentunya adanya supply yang cukup melimpah saat ini di pasar perihal jagung ya. Setelah itu juga dari harga soybean meal sendiri, kalau soybean meal ini kita impor dari luar negeri ya. Untuk harga soybean meal sendiri saat ini berada pada level 404 USD per ton ya, kayak gitu. Yang mana harga tersebut meningkat 23,6% secara years on years, dan juga jika secara month on month ini turun sekitar 12,1%. Yang mana penurunan month on month ini disebabkan oleh adanya musim panen nih dari Amerika Serikat, yang mana seperti kita tahu apabila ada yang musim panen, otomatis supply dari soybean meal sendiri juga meningkat kayak gitu, otomatis harganya turun, begitu sih. Setelah itu selain kedua hal tersebut, untuk dari segmen pakan ternak sendiri kita juga ada ngelihat dari harga pengiriman, yang mana kita di sini menggunakan Baltic Index ya.
kita melihat di sini untuk Baltic Index sendiri sudah mulai normalisasi ya, seiring dengan mulai baik ya hubungan antara geopolitical tension antara Rusia dan juga Ukraine yang sudah tidak terlalu memanas ya, kayak gitu ya. Tapi secara year to date ini untuk Baltic Index saat ini berada di level 1760 seperti itu. Itu sudah turun sekitaran 20,6% secara year to date, yang mana year to date itu dari awal tahun kemarin ya. Seperti itu. Nah, tapi yang patut perlu dicermati ini bahwasannya untuk biaya pengangkutan ini kita menggunakan USD ya. Seperti kita tahu bahwasannya USD ini terhadap rupiahnya sedang melemah, sehingga di sini akan ada peningkatan biaya angkut gitu sih, Pak Rizal. Berarti lumayan tinggi ya biaya angkut saat ini ya, Bri? Betul, belum kembali ke level sebelum pandemik sih, seperti itu. Oke. Terus kalau dari segi emitennya gimana nih, Tri? Apalagi kan yang tadi Tri bilang harga angkutnya lebih tinggi dan harganya tuh juga lagi ngeri ya, kalau bisa dibilang ya, Tri ya. Iya, betul. Nah kalau lanjut boleh. Ya, kalau untuk emitennya sendiri kami sih melihat ya memang ada margin pressure, tapi ini dari beberapa emiten coba pass on ke konsumen gitu. Nanti akan ada beberapa program juga dari pemerintah yang mungkin kita akan bahas di selanjutnya kayak gitu sih, Mas Rizal. Oke. Nah, ini pertanyaannya dari Agus Mahendra. Mas Tri, kalau harga ayam dan harga ayam DOC apa itu Mas? Boleh mungkin nanti diinfo juga ya. Ini bagaimana ya Mas Tri? Itu gimana tuh Mas? Oke, untuk ayam di sini kita mengenal dua macam ya. Yang pertama itu ada live bird, itu ayam yang biasanya di pasar yang Bapak Ibu lihat dijual, itu ayam namanya live bird. Dan juga untuk DOC ini ada DO chick atau ayam yang kecil itu yang biasanya 1 hari seperti itu. Itik bukan sih? Bukan ya? Bukan itik ya? Beda ya? Beda. Ayam sama bebek beda dong, Mas. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Untuk saat ini ya, untuk harga DOC sendiri pada bulan kemarin itu berada di level 4.554 per ekor sendiri, yang mana itu turun sekitar 20% secara month on month, dan juga turun sekitar 28% secara year on year ya. Sedangkan untuk live bird sendiri saat ini harganya itu berada di kisaran 17.387. Relatif terjaga ya, hanya turun sekitar 3% secara month on month dan secara year on year turunnya sekitar 5%. Nah, penurunan harga sendiri ini disebabkan oleh adanya high base level ya, yang mana kita ngelihat bahwasannya ada peningkatan consumption kemarin pas puasa kayak gitu, sehingga saat ini permintaan cenderung menurun kayak gitu. Mungkin gitu sih Mas Rizal. Setelah itu ini juga kita dapat info ya dari pemerintah bahwasannya dari kementerian ini ada yang namanya cooling program nih, Sobat Pan. Yang mana cooling program sendiri adalah program pemerintah untuk mengurangi suplai ayam live bird, sehingga ini bisa menjadi penstabilan harga kayak gitu, Mas. Nah, sedikit menjelaskan ya perihal cooling program sendiri, yang mana dari Kementan sendiri menjelaskan adanya kelebihan produksi dari DOC sendiri atau DO chick. Di Oktober ini sebanyak 293,8 juta ekor ya. Sedangkan ini kebutuhannya hanya sekitar di 261 juta ekor. Sehingga di sini surplusnya sekitaran 32,2 juta ekor. Yang mana untuk potensi produksi daging pada November 2022 bulan depan ini sebanyak 336.000 ton, sedangkan hanya kebutuhannya ini 299 ya. Ini sekitaran surplusnya untuk November itu di 36.000 ton, kayak gitu. Itu sekitaran 12,34% ya. Sedangkan untuk bulan selanjutnya yang tadi DOC itu kita surplus sekitaran 71 juta ekor ya. Sehingga untuk bulan Desember sendiri, ini potensinya surplus sekitaran 84.000 ton atau 35. Nah, jadi ini pemerintah mencoba untuk menjaga harga dengan adanya cooling program, seperti itu sih. Dan berdasarkan edaran dari pemerintah ya, Pak Rizal ya, cooling program ini akan dilakukan sebanyak 17,4 juta butir telur pada bulan Oktober 2022 ini, dan juga akan sebanyak 66,7 juta butir pada November 2022 sendiri. Sehingga harapannya adanya cooling program dari pemerintah ini bisa menjaga ayam ini agar tetap stabil gitu sih, Mas Rizal. Ya. Berarti pemerintah sebenarnya juga sudah ada aware juga ya dengan
kasus apalagi kan resesi dan lain-lain, dan ini juga untuk Betul. mengantisipasi, dan apalagi kan 2 bulan lagi loh Mas, kita kan mau tahun baruan ya, mau Natalan juga, Iya, mau betul. wah banyak banget event, dan itu mungkin akan menjadi bumerang juga sih gitu kalau kita tidak mensiasati ini semua sih gitu. Nah, ada yang nanya nih Mas Tri, boleh dong teman-teman, yuk tanya yuk, kita mungkin bisa interaksi sambil ngobrol juga nih seputaran poultry sector, karena ini menarik banget sih untuk pembahasannya. Java gimana nih Mas? Ya, Java sih sejauh ini kita lihat masih cukup baik ya, masih bisa cukup bertahan seiring dengan kita lihat bahwasannya tadi itu pemerintah juga mengeluarkan edaran untuk adanya cooling program sendiri, sehingga kami melihat ke depannya ini untuk harga live birds dan juga harga DOC ini juga cukup membaik ya, kayak gitu sih Mas Rizal. Oke. Jadi ada istilahnya harganya juga tetap kompetitif sih di pasar seperti itu. Oke. Mungkin biar seru nanti ini kali ya Mas ya, kita mau adain event biar asik gitu kali ya, ngebahas seputar sektor-sektor poultry ini, mungkin juga bisa ke depan kita bisa ajak ngobrol sih. Betul, betul, betul. Sama satu lagi nih, ada pertanyaan dari Pak Burhan, @burhan Oke. 007. Wah, James Bond nih Mas. Ini James Bond nih kayaknya nanya nih. Bagaimana pendapat Bapak perihal inflasi terhadap demand ayam ke depannya nih Pak? Tadi mungkin udah dibahas, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Mungkin si Pak Burhan ini tadi baru live, baru join bareng kita. Silakan Mas. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Rizal ya. Jadi untuk sektor inflasi, sektor poultry di tengah inflasi saat ini, di sini kita melihat ya bahwasannya berdasarkan rilis data bahwasannya inflasi di Indonesia ini sekarang pada level di 5,59. Namun ke depannya kita masih melihat adanya potensi peningkatan, yang mana ini didorong oleh peningkatan harga bahan bakar, Pertalite seperti itu. Yang mana peningkatan inflasi ini direspon oleh Bank Indonesia yang siang tadi baru saja ini untuk meningkatkan suku bunganya sebesar 50 basis point ya. Yang mana peningkatan tersebut membawa BI rate kita berada pada level di 4,75% ya. Untuk dari sisi poultry-nya sendiri, kami melihat bahwasanya daya beli masyarakat ini masih terjaga ya, Pak Rizal ya. Yang mana seiring dengan kita melihat likuiditas yang cukup tinggi, yang mana tercermin juga dari indeks keyakinan konsumen pada September 2022, ini kita masih lihat berada pada level di 117 ya, yang mana untuk ini kita mengindikasikan bahwa indeks keyakinan konsumen kita masih berada di atas level 100, tandanya masih berada di level yang optimis ya. Setelah itu juga hal tersebut juga didukung dengan mobilitas masyarakat ya Pak Rizal ya, yang juga meningkat seiring dengan terkendalinya kasus positif COVID-19 yang berada di istilahnya saat ini kan pemerintah kurang pembatasan PSBB kayak gitu. Jadi lebih lebih terbukalah mobilitas saat ini, dan itu juga akan meningkatkan consumption dari ayam sendiri ya. Seperti kita lihat bahwasannya orang-orangnya sudah mulai ke restoran, istilahnya beli ayam, beli beberapa merek kayak gitu sih Mas Rizal. Jadi kami melihat ke depannya di tengah inflasi ini, lihat dari IKK-nya juga masih cukup bagus sih Mas Rizal kayak gitu. Oke. Kalau ngomongin ayam tuh lapar sih jadinya nih. Apalagi kan balik lagi nih Mas, menyambut event-event besar yang sudah sebentar lagi nih ya, yang akan datang nih. Untuk outlook sektor poultry itu di Desember tuh bagaimana Mas kira-kira Mas? Karena momentumnya nih cukup lumayan padat loh, dalam artian pasti orang ya bikin ayam bakar, pasti mereka akan kumpul bersama keluarga, apalagi resto mungkin bakal menambahkan juga yang tadinya cuma 1.000 porsi jadi 50.000, entah bagaimanapun. Itu gimana tuh Mas kira-kira gambaran di Desember untuk sektor poultry ini? Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, yang mana waduh juga dapat bonus dong saya dong kalau menarik. Dapat bintang. Oke. Oke. Untuk outlook sektor poultry ya pada Desember nanti kita memperkirakan juga cukup membaik ya Mas Rizal ya, seiring dengan poultry sendiri seperti yang tadi kita jelaskan bahwa pemerintah ini sudah mengantisipasi dengan adanya kelebihan dari sisi live bird dan juga DOC dengan cara cooling program tadi yang cukup agresif ya kita lihatnya ya. Itu juga akan mempengaruhi harga dari ayam ke depannya. Setelah itu juga kami melihat bahwasannya sektor poultry ini juga memiliki seasonality begitu. Apa sih seasonality itu? Seasonality itu adalah istilahnya kapan sih permintaan akan meningkat ya. Kalau untuk consumption dari poultry sendiri atau dari ayam sendiri, kami melihat adanya peningkatan itu pada saat
puasa mendekati Lebaran itu peningkatan dan juga consumption dari ayam sendiri meningkat, dan juga di akhir tahun seperti itu. Yang mana akhir tahun ini bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru begitu, Mas Rizal. Betul katanya Mas Rizal, yang mana kalau Tahun Baru semua orang berkumpul bersama keluarga, bikin Wah, ayam bener. bakar. Kan Bener pasti banget. Tahun Baru bakar ayam kan Mas Rizal ya? Pasti, apalagi kan Oh udah iya. ujung-ujungnya pasti tuh libur tuh pasti kan. Oh iya, betul Lihat betul. tanggalan tuh udah, wah nih liburnya kapan nih? Itu pasti udah ayam nggak mungkin nggak kebeli, itu pasti ada Iya. itu ya. Betul, makanya di sini kami lihat adanya potensi untuk seasonality dari sektor poultry sendiri itu pas Desember cukup membaik ya, kayak gitu. Oke. Dan juga seperti kita lihat ya, bahwasannya yang tadi sudah di-mention di awal juga, mobilitas masyarakat juga sudah meningkat, otomatis Hmm. kita lihat bahwasannya interaksi sosial pada saat tahun baru nanti juga akan meningkat, kayak gitu sih Mas Rizal. Oke, oke, oke. Tri, mungkin ada mau informasi tambahan, Tri, terkait ini ada pertanyaan sedikit sih dari Oke. Ahmad 112. Ini 113, Ya. 114 nih. Biasanya ini ada panjang namanya. Mas Tri, untuk sektor poultry ini, kira-kira kalau di akhir Desember itu akan bisa jadi celengan buat tahun ke depannya nggak sih? Entah dari Java ataupun yang lain-lain gitu. Katanya sih gitu katanya. Gimana Oh, nih Mas Tri oke. tanggapannya? Kalau kita lihat sih sebenarnya untuk dari sisi daya belinya masih cukup ini ya, masih cukup baik ya, karena tadi kita lihat bahwasannya IKK dari Indonesia sendiri masih berada di atas level optimis. Namun di sini yang patut kita cermatin adalah harga dari Baltic Index ya, atau yang mana harga dari pengangkutan sendiri. Jadi Oke. ketika kita ngelihat istilahnya USD-nya masih menguat, terus menguat, itu juga akan menjadi downside risk untuk dari perseroan dari perusahaan-perusahaan poultry sendiri. Mungkin itu sih yang bisa digarisbawahi ya. Tapi secara seasonality kami melihat bahwasannya untuk akhir nanti itu juga masih adanya peningkatan potensi konsumsi dari ayam sendiri kayak gitu. Karena kan ya kita lihat semua orang sudah mulai berkumpul, semua orang sudah mulai ke restoran ya. Itu juga bisa jadi sebuah potensi sih untuk Desember gitu. Oke, siap.